Lihat beberapa sifat Rasul yang Abdullah bin Aufa sebutkan. Yang pertama, banyak zikir sama Allah. Banyak istighfar, banyak bertasbih. Orang yang banyak istighfar, Bapak Ibu, ini menunjukkan orang yang rendah hatinya. Kenapa ada orang banyak mengucapkan astagfirullah, astagfirullah? Ini orang yang merasa pahalanya belum banyak, kesalahannya banyak. Maka dia beristighfar banyak kepada Allah. Orang yang selalu mengucapkan subhanallah, subhanallah, atau subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ini orang yang juga merendah kepada Allah. Dia puji Allah karena dia sadar hanya Allah yang patut untuk dipuji. Bukan dirinya dan juga bukan orang lain. Kemudian yang kedua, wa yuqillul lagwa. Nabi itu kalau melakukan sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Berjalan kemana jelas. Ketika berucap, ucapannya jelas, tujuannya apa. Ketika mendengar sebuah pembicaraan, pendengarannya jelas, apa yang didengar baik. Itu Nabi SAW. Ketika punya harta, hartanya bermanfaat. Karena ada orang punya harta nggak bermanfaat, Pak. Dia punya harta, tapi menumpuk-numpuk harta. Dia butuh motor cuma 3. Di rumahnya ada 10 motor. Itu 7 lagi, Allah tanya di hari kiamat semuanya. 3 yang butuh, 7 yang ada. Ini kan berlebih nih. Kenapa nggak antum menjual aja? Oh ini hobi, Ustaz, hobi. Masya Allah. Nggak bermanfaat. Kecuali dipakai. Apalagi kalau disedekahkan kepada orang, ini lebih mulia lagi pahalanya. Makanya Allah sangat benci kepada orang yang menumpuk-numpuk harta. Baju yang sering dipakai hanya 4 buah. Tapi pas buka lemari, lemari mau runtuh. Ibu-ibu nih. Kadang-kadang gitu loh, jilbab tuh yang dipakai cuman senangnya yang ini aja, atau warna ini aja. Yang lain jarang dipakai. Tapi mau dikasih orang juga berat gitu loh. Ini kan syaitan yang menggoda kita. Tiba-tiba ada sebagian orang nih, ketika disuruh menginfakkan baju, tiba-tiba dia pengen pakai baju itu. Ada juga tuh, Pak. Dulu nggak pernah berpikir pakai baju itu, pakai kendaraan itu. Tiba-tiba ketika ada orang menganjurkan, ayo sedekahkanlah. Oh enggak, anak pakai ini bajunya nih. Ini kendaraan masih dipakai. Berjuang, Bapak Ibu. Untuk mendapatkan surga itu penuh perjuangan. Semua dikorbankan, semua direlakan. Itu untuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yutilus shalah. Sifat Nabi yang berikutnya kata Abdullah bin Aufa, Nabi itu kalau salat panjang. Terutama salat sunnah. Tapi Nabi pernah loh Bapak Ibu, dalam hadis yang sahih disebutkan, Nabi itu pernah salat maghrib membaca surat At-Tur. Tahu surat At-Tur? Berapa halaman surat At-Tur itu? Surat At-Tur, kita lihat ya. Lumayan loh surat At-Tur ini. 49 ayat. Masya Allah. Memang sunnahnya maghrib itu bacanya pendek. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Tapi Nabi pernah membaca At-Tur. Jadi bukanlah sebuah kesalahan kalau imam masjid sesekali baca At-Tur dalam sholat maghrib. Tapi nggak tahu tuh jemaah masih ada nggak di belakang atau enggak tuh At-Tur. Dibaca misalnya Wat-Tur wa kitabim mastur. Terus 1 halaman, 2 halaman di sholat maghrib. Tapi bukan terus-terusan, hanya sesekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya. Tapi Nabi memperpanjang sholatnya di waktu malam, Pak. Jadi bagi ibu-ibu atau bapak-bapak nih, mungkin yang tidak banyak hafalan, maka dibolehkan oleh para ulama untuk membaca dengan mushaf. Ustadz pengen rasanya bisa khotam dalam sholat. Boleh, tidak apa-apa. Ada mushaf itu besar, Bu. Mushaf, apa namanya itu ya? Mushaf untuk sholat itu. Nanti ada mejanya sekalian. Itu udah diatur tuh 1 halaman itu, kalau berapa kali putar, udah 1 juz gitu.
Ada orang jual sekarang. Itu boleh Bapak Ibu, tahajud baca itu boleh. Karena sholat sunnah. Daripada yang dibaca Al-Ikhlas, Inna a'tainakal kautsar, tidak meresap di hati kita kadang-kadang kalau kita nggak mengganti-ganti ayatnya. Nah itu coba kita punya di rumah juga bagus. Atau ada mushaf kecil dipegang seperti ini juga dibolehkan oleh para ulama kita, dipegang. Intinya belajar untuk sholat yang lama, sholat yang panjang. Wa yuqassirul khutbah, dan Nabi itu kalau khutbah Jumat itu pendek. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kata penjelasan para ulama dari hadis Rasul, di antara bentuk fakihnya agama seseorang, pendeknya khutbah dan panjangnya sholat. Khotib Jumat itu, Pak. Jadi kalau kita bisa nilai nih khotib, kalau khutbahnya 1 jam, subhanallah, ada orang khutbah 1 jam, Pak. Khutbah Jumat, selesai Jumat itu 1:30 kurang, ada pernah saya lihat. Kata Nabi, di antara kebaikan agama seseorang, khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Ya khutbah Jumat itu mungkin kurang lebih ya 15 menit cukup itu. Atau mungkin 10 menit, 12 menit cukup. Jadi panjangnya di waktu sholat. Karena khutbah Jumat itu yang diminta oleh Allah biar sedikit tapi padat. Jangan pula udahlah panjang, jemaahnya pada ngorok di bawah, ngantuk udah. Karena khutbah Jumat itu ibaratnya dipacu semangatnya kaum muslimin yang lalai dari akhirat, diingatkan oleh para khatib-khatib Jumat. Kemudian wala ya'nafu an yamshiya ma'al armalati wal miskin fayaqdiya lahul hajah. Dan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam tidak menolak berjalan bersama para janda dan orang miskin. Lalu beliau memenuhi kebutuhannya. Kebiasaan Rasul itu, Pak. Bukan kebiasaannya, tapi tidak menolak. Ada orang miskin nih sedang jalan, Nabi ikut. Nabi tidak malu jalan sama orang miskin.